Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadirnya bulan Ramadan yang akan sebentar lagi singgah di tengah-tengah kita. Bulan yang diliputi kemuliaan dan janji-janji pengampunan. Semoga kita benar-benar mampu mengisinya dengan amal kebaikan yang istiqomah. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang berhasil mencontoh kita dalam langkah setiap meniti hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Perkenalkan, nama saya Fahri Aprilian Maidi Farel, kelas 8A, perwakilan dari SMP Negeri 19 Kota Bengkulu dalam rangka lomba ceramah yang diadakan oleh MTS 1. Marilah kita kembali menguatkan dan memfasilitasi diri agar tak lengah dan tak surut. Karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khalikul insanu dhaifa. Karena itulah terkadang semangat mengisi Ramadan hari pertama berbeda dengan hari kelima, keenam, dan seterusnya. Kian hari terlihat giat surut. Untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita dalam bulan Ramadan ini, marilah kembali mengingat janji Allah yang dijanjikan pada kita, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalani ini. Dengan menghayati apa saja yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan. Sebagaimana kita pun akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan lainnya di dalam Ramadan. Mari kita lihat kembali dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Pertama, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita sama-sama sering mendengarnya, disampaikan pada mubalik dalam hari-hari ini. Hadis yang singkat tetapi mempunyai nilai motivasi yang kuat bagi kita. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah kita lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, mendapatkan syafaat dengan puasanya. Hal kedua yang akan didapatkan oleh orang berpuasa di akhirat nanti adalah syafaat dan pembelaan dari amal puasanya. Yang ketiga, pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita kemuliaan lain dari orang-orang yang berpuasa. Beliau menyebutkan dengan lisannya yang mulia, sesungguhnya kita akan, jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya, keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua adalah puasa sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Muttafaq alaih. Yang ketiga, pahala besar tidak terikat dengan jumlah tertentu. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipatkan gandakan. Setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa karena amalan itu untukku dan aku. Yang kedua, saya akan membacakan tentang materi yakni
ceramah kultum singkat tentang Ramadan, yakni mengenai zakat. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan setiap umat Islam menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Zakat fitrah yang termasuk rukun Islam yang keempat, ini wajib dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri, yang besaran ukurannya dalam bentuk beras dan makanan pokok adalah sebanyak 1 sa atau 2,5 kg. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar R.A. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sa kurma atau 1 sa gandum atau umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memintakannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, makna pemberian zakat fitrah setelah menunaikan ibadah di dalam Ramadan selain untuk menyucikan diri juga bermakna sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu. Memberikan zakat fitrah bertujuan pula untuk berbagi kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang bisa dirasakan semua kaum muslim, termasuk fakir miskin, golongan masyarakat miskin yang serba kekurangan. Nah, kewajiban zakat fitrah wajib ditunaikan semua, baik laki-laki, perempuan, anak-anak hingga orang dewasa, lansia dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan dan memiliki lebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.